Boleh kita pekikan merdeka? Merdeka! Tidak semangat saudara. Merdeka! Sekali lagi merdeka! Rasul Paulus mengatakan dalam 2 Korintus 3 ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh dan dia diam. Sebab Tuhan adalah roh dan di mana roh Allah ada, di situ ada kemerdekaan. Amin. Roh Allah ada di dalam kita. Kita merdeka dari segala macam bentuk dosa. Kita merdeka dari penghukuman dosa. Dan kita merdeka bahkan dari kematian. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan berdiri di hadapan Tuhan. Hari ini kita punya Allah yang luar biasa. Saya jemput kita berdiri di hadapan Tuhan. Dengan semangat sukacita kemerdekaan itu. Bangsa kita merdeka 79 tahun. Hidup kita juga lebih merdeka. Kita adalah orang-orang pemenang. Bahkan lebih daripada pemenang. Karena kita punya Tuhan yang penuh kuasa. Amin. Yang telah membebaskan kita dan membuat kita luar biasa sampai hari ini. Amin. Yeah. Amin. Tuhan kita menara yang teguh. Amin. Namanya Tuhan.
hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Yes. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Amin. Ajaib Engkau Tuhan, haleluya. Tiada yang seperti-Mu. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran. Amin. Haleluya. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Haleluya. Engkau besar, dahsyat dan luar biasa Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Engkau luar biasa Tuhan. Penyembahan kami hanya bagi-Mu Tuhan. Ini hidup kami Bapa. Ini hati kami Tuhan. Hanya bagi kemuliaan. Ku membawa hatiku, inilah persembahanku, Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, hanya Engkau, amin. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu, Yesus. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus. Ingin ku menyenangkan-Mu. Amin. Karya-Mu
hatiku, oh, kasih yang menyelamatkanku, Yesus, inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau, tidak ada yang lain Tuhan, hanya Engkau. Persembahan bagimu, jiwaku tenang, jiwaku tenang di hadiratmu, hatiku aman Tuhan, hatiku aman dalam kasih-Mu. Kasih Tuhan, hatiku persembahan bagimu, jiwa kami tenang Tuhan, jiwaku tenang di hadirat-Mu, hatiku aman dalam kasih-Mu.
hati kami Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya dalam kehidupanku, tidak ada Tuhan yang lain ya Aba. Dengan penuh kerinduan kami datang menyembah. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Perlindungan kami, kota benteng kami.
Ajar kami untuk berharap sepenuhnya hanya kepadamu saja. Amin. Ajar kami untuk mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan sungguh kami percaya Engkau ada bersama kami di tempat ini. Tuhan, tilik hati kami, hati yang sungguh-sungguh haus akan Engkau, hati yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Mari berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Hati kami terbuka untuk Engkau, Roh Kudus. Sampaikan isi hati-Mu, biar keluar pulang dari tempat ini, hidup kami sungguh-sungguh dimerdekakan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu, karya salib-Mu atas hidup kami. Dalam nama Yesus kami siap dengar firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Mari mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Shalom. Apakah suara saya cukup jelas Bapak Ibu? Jelas, puji Tuhan. Bapak Ibu, tema gereja kita bulan ini tetap tentang freedom, kemerdekaan. Dan kita bersyukur kemarin kita merayakan kemerdekaan bangsa kita, saudara, yang ke-79 tahun. Boleh tolong slide materi saya ditayangkan? 350 tahun bangsa kita dijajah oleh Belanda, saudara. Dan 3,5 tahun oleh Jepang. Dan kita bersyukur kita sudah merdeka. Amin. Katakan sama-sama, merdeka. Ya. Boleh tolong slide sebelumnya ada. Saya mau lanjutkan sedikit yang minggu pertama ya. Minggu pertama bagaimana supaya kita dimerdekakan. Yang pertama apa Bapak Ibu masih ingat? Kita lahir baru. Bagaimana cara lahir baru? Bertobat, meninggalkan semua manusia lama, dosa-dosa kita. Itu kunci yang pertama kalau kita mau dimerdekakan. Yang kedua, saudara, mematikan ego kita. Mematikan keinginan daging kita, hawa nafsu kita, supaya kita benar-benar dimerdekakan, saudara. Nah, yang ketiga, kemarin minggu pertama saya nggak sempat, yaitu hidup untuk Kristus. Jadi bagaimana supaya kita sungguh-sungguh dimerdekakan? Yang pertama apa Bapak Ibu? Lahir baru. Bagaimana cara lahir baru? Bertobat, meninggalkan manusia lama kita. Dan yang kedua, saudara, mematikan kedagingan kita, ego kita. Dan yang ketiga, hidup untuk Kristus. Kalau saya tanya Bapak Ibu Saudara di tempat ini, apa sih menurut Bapak Ibu Saudara tujuan Yesus datang ke dunia, mati di kayu salib? Kalau saya tanya satu-satu, pasti hampir semua kita punya jawaban yang sama. Menebus dosa manusia, menyelamatkan manusia, mengampuni manusia. Benar gak saudara? Gak ada yang salah dengan jawaban itu. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa Yesus datang ke dunia, mati di kayu salib. Dia bukan hanya menebus dosa-dosa kita, dia bukan hanya mengampuni kita, bukan hanya menyelamatkan kita. Lalu apa tujuan Yesus datang ke dunia, mati di kayu salib? 2 Korintus 5 ayat 15 berkata, dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup, baca sama-sama, tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia. Jadi jelas sekali Alkitab mencatat bahwa Yesus datang ke dunia, mati di kayu salib bukan hanya untuk menebus dosa-dosa kita, bukan hanya untuk menyelamatkan kita. Dia datang ke dunia, mati di kayu salib supaya saya dan saudara yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Amin. Tetapi untuk Dia. Jadi hidup kita bukan untuk diri kita sendiri, saudaraku, tetapi untuk Tuhan yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi kalau saudara mau sungguh-sungguh dimerdekakan, hiduplah untuk Kristus. Jangan lagi hidup untuk egomu, jangan lagi hidup untuk kedaginganmu, jangan lagi hidup untuk dosamu, jangan lagi hidup untuk hawa nafsumu. Hiduplah untuk Kristus. Nah, orang yang hidup untuk Kristus, dia mengerti prinsip ini. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi untuk kita hidup di dalam Kristus, supaya hidup kita berbuah, enggak hidup lagi untuk kedagingan kita, ego kita, dosa kita, kita harus tinggal dalam Kristus. Karena di luar Kristus hidup kita enggak bisa berbuat apa-apa.
Bapak Ibu pernah gak masih ingat saya kasih ilustrasi yang pahlawan-pahlawan hero Hollywood, saudara. Ya, contoh Iron Man. Iron Man waktu dia nggak tinggal di baju Iron Man-nya, waktu dia menghadapi musuhnya, menang atau kalah? Kalah. Tapi waktu dia tinggal di dalam baju Iron Man, menang atau kalah Bapak Ibu? Menang. Sama Spider-Man. Waktu dia nggak pakai baju Spider-Man-nya, wah lawan musuhnya kalah terus. Tapi waktu dia tinggal di baju Spider-Man-nya, dia menang, saudara. Sama dalam kehidupan ini. Percayalah kalau kita tinggal dalam Kristus, Kristus tinggal dalam hidup kita, percayalah engkau akan mengalami kemenangan. Kenapa sih kita jatuh bangun terus sama dosa? Kenapa sih kita kalah terus sama dosa? Kenapa sih kita kompromi terus sama dosa? Jangan-jangan karena kita nggak tinggal dalam Kristus. Kalau kita tinggal dalam Kristus, Alkitab bilang pasti kita menang. Kita berbuah. Di luar Kristus kita nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi kalau saudara mau sungguh-sungguh merdeka, saudara mau menang, tinggal dalam Kristus. Pertanyaannya, Pak, gimana tinggal dalam Kristus? Kristus tinggal dalam kita. Kristus itu adalah firman. Firman itu tinggal dalam hidup kita. Bukan hanya tinggal dalam hidup kita, firman itu menguasai kehidupan kita. Amin. Di luar Kristus kita nggak bisa berbuat apa-apa. Di Alkitab ada cerita bagus, anak yang hilang. Ini anak waktu dia tinggal sama papahnya, dia tinggal satu rumah sama papahnya. Wah, ini hidup makmur Bapak Ibu, papanya kaya, semuanya serba ada. Lalu dia minta harta papahnya, dia nggak tinggal lagi sama papahnya, dia hidup jauh dari papahnya, saudara. Dia hidup jauh dari papahnya, dia hidup dalam dosa, dia habiskan semua harta papahnya. Hidupnya melarat, hidupnya susah, hidupnya kelaparan. Bahkan saudara mau makan ampas babi aja, sisa-sisa makanan babi, pemilik babinya nggak mau kasih sama dia. Saking dia melaratnya, saking dia menderitanya. Lihat, kalau kita jauh dari Tuhan, kita nggak tinggal dalam Tuhan, kita seperti anak yang hilang ini. Hidup kita menderita, hidup kita susah, hidup kita melarat, rohani kita kering, kehidupan kita kering. Sama seperti anak yang hilang ini, saudaraku. Waktu dia nggak tinggal sama bapaknya, hidupnya menderita, hidupnya melarat, saudara. Makan ampas babi aja nggak ada yang mau kasih sama dia. Pemilik babi nggak mau kasih sama dia, dia kelaparan. Lalu dia ingat, papaku kaya, kenapa aku harus menderita begini? Dia tinggal balik ke papahnya, hidupnya bahagia lagi, saudara. Mungkin ada beberapa saudara di tempat ini, engkau seperti anak yang hilang. Engkau hidup dalam dosa, engkau terikat oleh dosa. Engkau gak bisa keluar dari dosamu, engkau gak bisa menang dari dosamu. Hari ini kembali sama Bapa di surga. Dekat sama Bapa di surga, amin. Nah, ada cerita orang Gerasa yang kerasukan setan, saudaraku. Tahu ya Bapak Ibu cerita ini, orang Gerasa ini dia kerasukan setan. Alkitab bilang setiap hari siang dan malam dia ke kuburan. Jadi orang ini kerasukan setan siang dan malam setiap hari ke kuburan. Terus dia pukul badannya pakai batu, saudara. Dia pukul tubuhnya pakai batu setiap hari. Dia udah dirantai ya. Dia sudah pokoknya dibelenggu, saudaraku. Ini orang kerasukan. Ketemu Yesus. Yesus lepaskan, saudara. Dan roh jahat ini Yesus lepaskan kemana? Ke babi-babi. Berapa babi? Alkitab bilang 2000 babi masuk ke jurang. 2000 babi, saudara. Nah, anak yang hilang ini, saudara, makan ampas babi aja dia tidak layak. Nggak ada yang mau kasih. Orang yang kerasukan, orang Gerasa, Yesus usir masuk ke dalam babi. Lalu 2000 babi masuk ke dalam jurang. Anak yang hilang ini, saudaraku, makan ampas babi aja nggak ada yang mau kasih. Dengan maksud, dengan kata lain dari cerita ini apa, saudara? Maaf ya, babi ini lebih, anak yang hilang ini nilainya, harganya nggak lebih dari babi. Boleh paham maksud saya? Halo? Bapak Ibu boleh paham ya? Ketika dia jauh dari Tuhan, dia jauh dari bapaknya, makan ampas babi aja dia nggak layak. Nggak ada yang mau kasih sama dia. Sisa-sisa makanan babi. Jadi babi dikasih makan ada sisanya, Tuhannya nggak mau kasih sama dia.
Dengan kata lain, nilainya, hidupnya jauh lebih rendah dari babi. Boleh paham maksud saya Bapak Ibu? Ampas babi aja gak ada yang mau kasih sama dia. Itu nilainya hancur hidupnya. Tapi orang Gerasa yang kerasukan, terikat sama roh jahat saudaraku. Terbelenggu sama roh jahat, kerasukan. Yesus usir roh jahatnya kemana? Ke babi. Berapa babi? 2000 babi. Kira-kira kalau saudara jadi pemilik babinya 2000 babi, stres gak? Waduh, 2000 babiku masuk dalam jurang saudara. Saudara punya ternak babi. Lihat. Dengar, mungkin selama ini engkau terikat seperti orang gila ini saudaraku. Orang roh yang kerasukan ini terikat. Bertahun-tahun dia terikat sama roh jahat. Kerasukan roh jahat. Setiap pagi, siang dan malam dia ke kuburan. Dia pukul dirinya dia saudara. Tapi ketemu Yesus, dia dilepaskan. Dia dibebaskan. Ini waktunya untuk kau ketemu sama Yesus. Tuhan mau bebaskan kau. Tuhan mau lepaskan kau dari semua roh-roh jahat dalam kehidupanmu. Amin. Bapak Ibu boleh paham gak cerita ini? Boleh ya? Oke, kalau paham ini poin ketiga yang minggu pertama. Nah sekarang kita mau belajar apa saudara? Kita mau dimerdekakan dari apa? Ya, kalau minggu pertama bagaimana caranya supaya kita sungguh-sungguh dimerdekakan? Bertobat dengan lahir baru, tinggalkan dosa-dosamu. Yang kedua, matikan egomu, kedaginganmu. Dan yang ketiga, hidup untuk Kristus. Bagaimana cara hidup untuk Kristus? Tinggal dalam Kristus, jangan jauh dari Kristus. Kalau engkau jauh dari Kristus, hidupmu gak akan berbuah. Kau seperti anak yang hilang, dia jauh dari bapaknya, hidupnya menderita. Rohanimu kering, hidupmu gak bertumbuh. Nah sekarang bagaimana kita dimerdekakan dari apa? Nah sebelumnya kita baca dulu Galatia 5 ayat 1. Coba baca sama-sama. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kenapa Alkitab bilang supaya kita sungguh-sungguh merdeka? Karena banyak orang belum sungguh-sungguh merdeka. Coba tanya sebelah, kamu udah benar-benar merdeka gak? Tanya, kemarin habis buat apa? Tanya, minggu lalu habis ngapain? Tanya. Hah? Masih buat kesalahan yang sama gak? Masih buat dosa yang sama gak? Halo? Kalau engkau masih lakukan dosa yang sama, kesalahan yang sama, jangan-jangan engkau belum sungguh-sungguh merdeka. Yang mengerti katakan amin. Makanya Alkitab mau kita sungguh-sungguh merdeka saudaraku. Ya, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan baca sama-sama. Jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Banyak kita saudara, tanpa kita sadari, kita belum sungguh-sungguh merdeka. Tanpa kita sadari kita masih diperhamba sama dosa. Kita masih diperbudak sama dosa. Saya berdoa tema bulan ini tentang freedom, tentang kemerdekaan. Saya rindu bukan hanya sekedar tema, bukan hanya sekedar jadi pengetahuan, tapi saya rindu saudara benar-benar dimerdekakan. Amin. Saudara benar-benar dilepaskan. Nah dimerdekakan dari apa? Yang pertama, gak banyak, cuman 2 aja. Kenapa saya ambil 2? Karena 2 ini saudaraku, banyak orang belum sungguh-sungguh merdeka dari 2 ini. Yang pertama apa? Merdeka dari dosa atau kegagalan masa lalu. Seberapa banyak tanpa engkau sadari engkau masih diperhamba sama dosa. Engkau masih diperbudak sama dosa. Engkau masih diperbudak sama manusia lamamu. Atau kegagalan-kegagalan masa lalumu. Aku gak layak Pak, aku gak pantas. Aku pernah hamil di luar nikah. Aku pernah aborsi, aku pernah cerai. Dengar baik hari ini, dengar baik, percayalah. Tuhan datang ke dunia ini gak pernah jadi hakim buat saya dan saudara. Jangan jadi hakim buat dirimu sendiri. Amin. Jangan terbelenggu lagi dengan kegagalan-kegagalan masa lalumu. Jangan hakimi lagi dirimu. Karena Yesus datang ke dunia gak pernah jadi hakim buat dirimu. Amin saudaraku. Filipi 3:13 bilang gini. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Coba baca sama-sama. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada yang ada di hadapanku. Rasul Paulus bilang, aku melupakan apa yang ada di belakangku. Pertanyaannya, apa yang dilupakan yang di belakangnya dia? Yang dia lupakan. Dulu Paulus sebelum berjumpa Yesus, saudaraku, dia ini gak percaya Yesus. Dia banyak menangkap orang percaya. Dia ini jahat, banyak membunuh, menganiaya orang percaya, saudara.
Makanya dia sempat ngomong, aku nggak layak, aku nggak pantas. Aku kalau ketemu orang-orang percaya Yesus bagaimana, pasti mereka akan membunuh aku, mereka akan intimidasi aku, mereka membenci aku. Tapi Rasul Paulus bilang, aku melupakan apa yang di belakangku. Amin. Seberapa banyak kita di tempat ini, saudaraku, kita gagal. Kita nggak seperti Rasul Paulus, aku mau lupakan, tapi kita terbelenggu. Apa aku nggak mungkin bisa melayani di gereja ini, Pak? Bapak nggak tahu masa laluku. Aku nggak mungkin dipakai Tuhan, Pak. Aku nggak mungkin melayani Tuhan. Hidupku hancur, keluargaku hancur, anak-anakku hancur, masa laluku hancur. Saya berdoa, saudara bebas dari belenggu masa lalu saudara. Amin. Jangan tuduh lagi dirimu, karena Tuhan gak pernah menuduh engkau. Bapak Ibu tahu yang cerita Alkitab perempuan yang ketangkap basah berzina. Orang Farisi ahli Taurat bilang, Tuhan menurut ajaran Musa, kitab Musa, orang ketangkap basah berzina harus dirajam, harus dilempar batu. Tapi Yesus bilang apa saudara? Siapa di antara kamu yang tidak berdosa, lempari perempuan ini. Alkitab mencatat satu persatu mulai meninggalkan perempuan ini. Dan tinggal Yesus di tempat itu. Saya mau tanya, Yesus punya hak gak untuk lempar perempuan itu? Punya, karena Yesus gak berdosa. Benar? Tapi apa yang Yesus katakan? Pulanglah dan jangan lakukan lagi dosamu. Waduh, itu keren saudara. Yesus bilang pulang, jangan tertuduh lagi. Jangan jadi hakim lagi buat dirimu. Tapi ingat, jangan lakukan lagi dosamu. Nah, kita ini saudara tertuduh rasa bersalah, lakukan lagi dosa. Tertuduh rasa bersalah, lakukan lagi dosa. Akhirnya apa? Kita terbelenggu, kita terikat, kita nggak merdeka. Yesus bilang, bertobat, jangan lakukan lagi. Dan jangan tuduh lagi dirimu, jangan hakimi lagi dirimu. Amin Bapak Ibu? Amin. Banyak di antara kita sering tertuduh rasa bersalah, akhirnya kita mudah putus asa, kita depresi, kita stres berat, kita ketakutan, kita trauma. Banyak orang saudara hari-hari ini gak bisa tidur, depresi karena masa lalunya, karena kegagalan masa lalunya, karena kesalahan masa lalunya. Dia belum merdeka saudara. Hari ini saya berdoa, saudara pulang dari tempat ini, nanti malam saudara tidur nyenyak. Amin. Amin saudara. Jangan tuduh lagi dirimu, karena Tuhan gak pernah menuduh engkau. Alkitab bilang sejauh timur dari barat Tuhan membuang dosa kita. Kenapa gak sejauh utara dari selatan? Kenapa harus sejauh timur dari barat Tuhan membuang dosa kita? Kenapa Tuhan buang dosa kita, pelanggaran kita gak sejauh utara dari selatan? Kalau saudara pergi ke utara selatan, itu ada kutubnya. Kutub utara dan kutub selatan. Itu ujung bumi, ada ujungnya saudara. Tapi kalau saudara pergi ke timur dan barat, saudara gak akan pernah temukan kutubnya. Gak ada kutub timur, gak ada kutub barat. Artinya apa? Pengampunan Tuhan, kasih Tuhan buat hidup saya dan saudara tanpa batas. Tidak ada ujungnya. Amin saudara. Dengar baik, dengar baik. Hari ini engkau buat dosa. Tahun depan, 2 tahun depan, 3 tahun depan engkau buat dosa. Tuhan ampuni engkau. Amin saudaraku. Tapi kemerdekaan itu bukan membuat kita sebebas-bebas kita untuk berbuat dosa. Yesus bilang bertobat dan jangan lakukan lagi dosamu. Dengan kata lain yang saya mau bahas, jangan tuduh lagi dirimu. Amin saudaraku. Jangan tuduh lagi dirimu. Siapapun kau orangnya di tempat ini, engkau layak untuk dipakai Tuhan. Engkau layak untuk diberkati Tuhan. Engkau layak hidup untuk jadi berkat buat orang lain. Engkau layak untuk melayani Tuhan. Karena Tuhan gak pernah jadi hakim buat saya dan saudara. Jangan hakimi lagi dirimu. Jangan tuduh lagi dirimu. Saya berdoa saudara benar-benar bebas, merdeka. Sejauh timur dari barat, Tuhan membuang dosa kita. Tuhan gak ingat-ingat lagi pelanggaran kita. Artinya tidak ada ujung, tidak ada batas. Amin. Kenapa Tuhan ciptakan pensil dan penghapus? Gampang jawabannya. Supaya kalau salah bisa dihapus. Tuhan tahu dalam menulis aja kita bisa buat salah. Apalagi dalam kehidupan ini. Benar gak Bapak Ibu? Dan percayalah, tidak ada dosa kesalahan apapun yang Tuhan tidak ampuni. Kenapa mobil itu kaca depannya lebih besar daripada kaca spion, kaca samping? Simple jawabannya. Kalau kaca spion kan fungsinya lihat ke belakang atau ke samping. Kalau kaca depan lihatnya kemana? Ke depan. Artinya apa? Masa depan kita jauh lebih penting daripada masa lalu kita.
Jemaat. Oh jemaat. Dengar baik hari ini, dengar baik, percayalah. Engkau gak bisa mengubah masa lalu, tapi engkau bisa mengubah masa depan. Amin. Jangan hidup lagi dari masa lalumu. Jangan terbelenggu lagi. Jangan tertuduh lagi. Karena Tuhan sudah ampuni engkau. Saya berdoa, saudara pulang dari tempat ini, engkau benar-benar merdeka. Engkau tidak tertuduh lagi. Engkau tidur nyenyak. Engkau layak untuk melayani Tuhan. Engkau layak untuk diberkati Tuhan. Engkau layak untuk hidup menjadi berkat buat orang lain. Karena Tuhan sudah ampuni semua dosa kesalahan kita. Sejauh timur dari barat. Jangan cerita-cerita yang dulu lagi. Saya gak layak Pak, saya gak pantas. Dulu saya begini, dulu saya begitu. Jangan saudara. Jangan hidup dari belenggu masa lalu. Amin. Jangan kayak opa orang Ambon saudara. Opa kan kalau lagi kumpul sama cucunya, orang Ambon suka cerita yang dulu-dulu. Cucu waktu opa masih muda, opa ke puncak naik motor lepas tangan cucu. Wih. Cucunya bilang, opa hebat Oh iya cucu, opa dibonceng. Oh jelas aja lepas tangan, dibonceng ya kan saudara. Banyak orang cerita dulu-dulu terus, wah dulu saya hancur Pak, dulu saya begini, saya gak pantas, saya gak layak. Jangan hidup lagi dari masa lalumu. Amin. Cucu waktu opa masih muda, opa dikeroyok 5 orang cucu. Opa bikin tumbang 3 orang cucu. Wah cucu sekarang kan kritis-kritis, pinter-pinter. Opa dikeroyok 5 orang. Opa bikin tumbang 3 orang. 2 orang lagi kemana opa? Antar opa ke rumah sakit cucu. Lawannya 3 tumbang, dianya masuk rumah sakit saudara. Bapak ibu, jangan cerita lagi masa lalumu. Jangan terbelenggu lagi sama masa lalumu. Amin. Saya berdoa saudara benar-benar merdeka. Terus klik next. Markus 16 ayat 9. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya, coba baca sama-sama, Yesus pernah mengusir 7 setan. Bayangin lu, Maria Magdalena dulu sebelum ketemu Yesus, dia terbelenggu dari 7 setan. Saya nggak tahu setan apa aja ini saudara, ada 7 saudaraku. Tapi ketika Maria Magdalena ketemu dengan Yesus, dia dilepaskan, dia dimerdekakan, dan dia melayani Tuhan saudara. Dia melayani Yesus. Dengar, semua kita punya masa lalu di tempat ini. Semua kita punya masa lalu. Maria Magdalena juga masa lalunya diikat sama 7 setan. Yesus usir. Nah saya nggak tahu apa masa lalu saudara. Yang terpenting adalah kita nggak bisa mengubah masa lalu, tapi kita bisa mengubah masa depan. Jangan ingat-ingat lagi masa lalumu. Saya berdoa saudara merdeka dari belenggu masa lalumu. Jangan intimidasi lagi dirimu. Jangan tuduh lagi dirimu. Karena Tuhan gak pernah menuduh engkau. Matius 5 ayat 5 sampai 8. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Apa sih lemah lembut itu? Tanah liat yang elastis, mau dibentuk, mau diproses saudaraku. Dulu masa lalu saudara orang bebal, saudara gak mau bertobat, saudara gak mau berubah, saudara ngeyel, keras kepala. Saya berdoa ketika engkau berjumpa dengan Yesus, kau gak bebal lagi, kau jadi orang yang lemah lembut. Amin. Lemah lembut kan lawannya apa sih Bapak Ibu? Bebal, gak mau bertobat, gak mau berubah, keras kepala saudara. Jadilah orang yang lemah lembut, mau dibentuk, mau diproses, mau belajar saudara. Alkitab bilang, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Dulu saudara orangnya cuek akan kebenaran, saudara gak haus akan kebenaran. Saya berdoa, saudara diubahkan dari masa lalu saudara. Saudara sekarang jadi orang yang haus akan kebenaran. Dengar ya Bapak Ibu, dengar. Kalau saudara nggak lapar, saudara nggak haus, saya mau kasih minum, saudara nggak akan minum, saudara nggak akan makan. Sorry Pak, saya nggak haus. Sorry, saya udah kenyang, saya nggak lapar. Benar nggak saudara? Halo, saudara pernah main ke rumah orang ditawarin makanan, saudara nggak mau makan karena saudara sudah kenyang? Benar? Nah, saya mau tanya, kalau saudara lapar, haus, saudara saya yakin nggak perlu ditawarin, saudara akan cari sendiri. Yang mengerti katakan amin. Dengar, siapapun yang berdiri menyampaikan firman Tuhan di tempat ini, sebagus apapun firman Tuhan disampaikan, percayalah, kalau engkau gak haus dan lapar, firman itu gak akan masuk dalam kehidupanmu. Percaya sama saya. Jadi kalau saudara bilang, Pak, saya gak dapat apa-apa firmannya Pak, jangan-jangan kau kenyang, kau gak haus, kau gak lapar. William
kalau dia nggak lapar, saya tawarin makan kayak apapun, dia nggak akan mau. Maaf Pak, saya kenyang, udah nggak bisa. Kalau dia nggak haus, saya tawarin minum kayak apapun, dia nggak akan minum. Tapi kalau dia haus dan lapar, saya nggak perlu tawarkan, dia akan cari sendiri. Benar gak saudara? Halo? Makanya jadilah orang-orang Kristen yang haus dan lapar akan kebenaran firman. Haus dan lapar akan firman Tuhan. Dulu saudara cuek, merasa gak perlu firman. Dulu saudara udah kenyang, udah tahu saya semua. Saudara gak haus. Saya berdoa saudara, ketika engkau berjumpa dengan Tuhan, kau jadi orang-orang yang haus dan lapar akan kebenaran firman. Amin saudaraku. Haus dan lapar. Kalau saudara haus dan lapar, makanan kayaknya gak enak nih makanan. Tapi karena saudara lapar, ya pasti saudara akan makan. Bener gak? Ini minuman pahit banget, ini minuman gak enak banget. Tapi karena saudara haus, ya saudara minum. Mungkin kelihatannya ini firman Tuhan, aduh gak enak banget. Oh ini firman Tuhan, itu lagi. Aduh ini firman Tuhan nyinggung lagi. Ini firman Tuhan pahit banget. Ini firman Tuhan gak enak banget. Tapi kalau saudara haus, saudara lapar, saudara akan terima. Amin. Tapi kalau saudara kenyang, saudara gak haus, mau makanan enak kayak apapun, mau minuman semahal kayak apapun, saya yakin saudara gak akan minum. Saudara gak akan makan. Pernah lapar di rumah gak ada makanan apa-apa, cuman ada Indomie. 1 minggu makan Indomie terus, karena memang gak ada makanan. Tapi karena saudara lapar, saudara makan gak? Makan. Sama halnya kebenaran firman Tuhan. Jadi buat saya poinnya bukan masalah siapa yang khotbah. Poinnya bukan masalah isinya apa. Poinnya adalah saudara haus, lapar atau enggak akan kebenaran firman. Kalau saudara haus dan lapar, saudara akan terima itu firman. Amin. Terus karena mereka akan dipuaskan, berbahagialah orang yang murah hatinya. Selama ini saudara hitung-hitungan melayani Tuhan. Saudara belum merdeka dalam hal memberi. Saya berdoa, saudara jadi orang-orang Kristen yang murah hati. Gak ada aminnya nih. Kemerdekaan itu gini saudara, kemerdekaan bukan hanya sekedar kita terikat, dibebaskan. Kemerdekaan gini, saudara bukan hanya tidak boleh melakukan sesuatu, ya kan? Tidak boleh hanya berbuat dosa, bukan hanya itu kemerdekaan. Kemerdekaan gini, ketika engkau tahu engkau harus bisa engkau berbuat baik dan engkau lakukan berbuat baik, engkau sudah merdeka. Boleh paham maksud saya? Engkau tahu engkau harus berbuat baik, tapi engkau nggak lakukan, engkau belum merdeka. Dalam hal apa? Memberi. Boleh paham maksud saya? Sebenarnya engkau bisa memberi, engkau bisa lakukan, saudaraku. Tapi engkau nggak, engkau hitung-hitungan, engkau pelit. Dengar, engkau belum merdeka. Boleh paham maksud saya? Selama ini engkau belum murah hati, engkau hitung-hitungan melayani Tuhan. Saya berdoa, saudara jadi orang yang merdeka dalam hal memberi. Kau jadi orang Kristen yang murah hati. Gak ada aminnya nih. Amin. Jadi merdeka itu bukan sekedar, wah saya gak boleh buat dosa lagi, saya gak boleh lakukan ini, lakukan itu, saya udah merdeka dari dosa. Bukan, itu benar saudaraku. Tapi merdeka juga ketika engkau harus melakukan sesuatu tapi engkau gak lakukan, engkau belum merdeka. Boleh paham maksud saya? Halo, kau tahu engkau harus berdoa, tapi engkau gak berdoa, engkau belum merdeka. Belum merdeka dari apa? Kemalasanmu. Boleh paham maksud saya? Engkau tahu seharusnya engkau memberi, tapi engkau gak memberi. Engkau belum merdeka. Belum merdeka dari apa? Kepelitanmu. Jadi orang-orang Kristen yang merdeka, murah hati. Amin. Cuman 2 orang yang bilang amin. 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 Ketika kita murah hati, mereka akan beroleh kemurahan. Kita akan beroleh kemurahan dari Tuhan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Selama ini hati kita kotor, hati kita penuh dengan kebencian, penuh ketakutan, penuh kepahitan. Saya berdoa engkau merdeka, hatimu disucikan Tuhan. Yang kedua, yang terakhir saudara, kita merdeka dari kepahitan kita. Banyak orang kalau boleh jujur, sebenarnya dia masih banyak hidup dalam kepahitan. Dia hidup dalam kebencian. Ibrani 12 ayat 15, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan apa? Baca sama-sama. Tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan
dan yang mencemarkan banyak orang. Bapak Ibu perhatikan ayat ini ya. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Kalau kita menjauhkan diri, Alkitab bilang bisa timbul apa saudaraku? Akar pahit. Awalnya saudara nggak suka. Dari nggak suka lama-lama benci. Dari benci lama-lama akar pahit. Kok jauh dari Tuhan? Percumalah Pak, saya ke gereja. Awalnya nggak suka sama pemain musik, nggak suka sama singer, nggak suka sama pengkhotbah. Awalnya nggak suka. Males saya ke ibadah, males ke gereja, nggak suka. Lama-lama apa? Benci. Benci, tambah jauh dari Tuhan. Akhirnya apa? Akar pahit. Nah, ketika ada akar pahit, firman Tuhan akan bilang apa? Menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Kerusuhan itu apa sih? Kekacauan. Makanya lihat ya, di mana di gereja, di komunitas, kalau ada orang hidup dalam akar pahit, pasti akan ada kekacauan. Orang pahit ngomongnya selalu pahit. Orang pahit sikap tindakannya kan selalu pahit. Karena Alkitab bilang apa yang keluar dari mulut itu dari hati. Lihat, kalau saudara lihat dari mulutnya selalu omongan pahit-pahit, pasti hatinya penuh pahit. Orang kepahitan dimanapun akan jadi troublemaker. Percaya sama saya, mau di tempat kerja, mau di keluarga, mau di gereja, orang kepahitan akan jadi troublemaker. Karena dia pahit. Makanya kita bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Nah, kalau hati kita penuh dengan akar pahit, kehidupan kita akan terpancar apa? Pahit. Akan ada kekacauan, kerusuhan, mencemarkan banyak orang. Makanya dengar baik, saya nggak mau saudara jadi troublemaker. Saya mau saudara jadi peacemaker, pembawa damai, bukan pembuat masalah. Nah, kalau saudara mau jadi pembawa damai, hatimu nggak boleh ada pahit. Amin. Amin. Kalau engkau hidup dalam pahit, engkau akan jadi troublemaker. Kemanapun kau buat kerusuhan, engkau buat kekacauan. Itu orang pahit saudara. Kolose 3:13 bilang, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Dan baca sama-sama, ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Saudaraku, dosa kita udah begitu banyak sama Tuhan. Kesalahan pelanggaran kita begitu banyak sama Tuhan. Tuhan ampuni. Masa mertuamu buat salah sedikit engkau gak ampuni? Masa suamimu buat salah sedikit engkau gak ampuni? Masa istrimu, anakmu, orang tuamu buat salah sedikit engkau gak ampuni? Ampunilah kata Tuhan, sama seperti Tuhan telah mengampuni engkau. Tuhan itu mengampuni kita saudara, tanpa syarat. Dosa kita begitu banyak besar, tapi Tuhan ampuni. Dan Alkitab mengajarkan kita, ampuni mereka sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Amin Bapak Ibu. Jangan hidup lagi dalam kepahitan. Ampuni saudara. Terus next, kepahitan itu alasan untuk kita menyalahkan orang lain dan Tuhan. Lihat ya, orang yang kepahitan selalu menyalahkan orang lain. Dia gak merasa dirinya salah, selalu merasa dirinya benar. Akhirnya apa saudaraku? Dia gak perlu bertobat, dia gak perlu berubah. Akhirnya dia merasa layak untuk benci, dia merasa pantas untuk gak suka sama orang lain. Contoh misalkan, saya sama William ada masalah atau konflik. Bapak Ibu percayalah, yang namanya konflik itu pasti dua-duanya salah. Kalau cuma satu yang salah, saya yakin gak akan terjadi konflik. Yang setuju katakan amin. William gak suka sama saya, ya saya gak suka balik sama William. Bedanya saya sama William apa? Pasti akan jadi konflik, benar gak? William benci sama saya benci juga sama William. Bedanya saya sama William apa? Pasti akan terjadi konflik. Dua-duanya benci, benar gak saudara? William marah, saya marah balik, pasti konflik. Walaupun awalnya William yang salah, saya gak salah, tapi saya marah balik, pasti konflik. Saya yang salah nih, William maki-maki saya. William gak salah memang, dia maki-maki saya. Terus saya maki-maki William balik. Ya sama juga, William gak salah, dia maki-maki saya maki-maki dia juga. Berarti akan ada konflik. Nah, orang kepahitan, dia merasa wajar untuk dia benci, wajar untuk dia pahit. Itu orang kepahitan, selalu menyalahkan orang lain. Boleh paham Bapak Ibu maksud saya?
Halo, saya ulangi. Istri saya marah-marah sama saya. Saya tetap tenang, saya tetap baik. Ini cuma contoh ya, saya tetap mengasihi istri saya. Menurut Bapak Ibu Saudara akan terjadi konflik gak? Gak akan terjadi konflik. Istri saya marah-marah sama saya marah-marah balik sama dia. Akan ada konflik gak? Ada. Kira-kira yang salah siapa? Dua-duanya salah. Orang saya marah balik juga, apa bedanya saya sama istri saya? Boleh paham maksud saya? Nah, orang kepahitan, misalkan istri saya marah-marahin saya, maki-maki saya. Wajar dong Pak, saya dimaki-maki, saya dimarah-marahin, wajar dong saya kepahitan. Boleh paham maksud saya Bapak Ibu? Istri saya marah-marah saya, maki-maki saya. Tuhan, aku ampuni. Kenapa istriku marah-marah? Oh, mungkin aku ada salah juga Tuhan. Aku yakin istriku marah karena aku ada salah. Ampuni aku Tuhan, ampuni aku. Jadi saya nggak ada alasan atau pembelaan diri atau saya bilang saya punya hak untuk saya benci sama istri saya. Saya punya hak untuk kepahitan sama istri saya. Wajar saya kepahitan sama istri saya karena istri saya udah maki-maki saya. Boleh paham maksud saya Bapak Ibu? Tapi kalau saya sadar, oh saya juga pasti salah. Saya juga pasti salah. Istri saya marah pasti ada penyebabnya. Nggak mungkin dia marah nggak ada penyebabnya. Nah, saya ada evaluasi diri. Dan percayalah, nggak akan terjadi konflik. Boleh paham maksud saya Bapak Ibu? Nah, orang yang kepahitan selalu merasa dirinya benar. Orang lain yang salah, dia nggak perlu berubah, dia nggak perlu bertobat. Wajar saya pahit. Wajar saya marah. Wajar saya kecewa. Itu orang pahit. Boleh paham maksud saya Bapak Ibu? Tapi saudara, orang yang gak hidup dalam kepahitan, oh istriku marah, aku pasti ada salah. Tuhan ampuni aku. Dan aku juga mau mengasihi istriku, aku mau mengampuni istriku. Amin. Amin. Makanya lihat, orang kepahitan selalu nyalain orang lain. Nyalain situasi, nyalain keadaan. Selalu bahasanya Pak, wajar. Siapapun wajar lah Pak digituin pahit. Siapapun itu orang kepahitan. Tapi kalau saudara bilang, oh dia begitu pasti ada sikap saya yang salah. Oh dia begitu pasti ada tindakan saya yang salah. Pasti saya melukai dia, makanya dia begitu. Pasti saya mengecewakan dia, makanya dia begitu. Dia sadar, akhirnya dia nggak ada kepahitan, saudara. Ya, hati-hati dengan kata wajar. Siapapun, kondisi bagaimanapun, hati-hati. Itu orang kepahitan, menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan Tuhan. Kita tidak mampu mengatur perbuatan orang lain terhadap kita, tetapi kita mampu mengatur respon hati kita terhadap perbuatan orang lain. Dengar baik, saya nggak bisa atur semua Bapak Ibu di tempat ini untuk bisa terima saya apa adanya. Yang setuju katakan amin. Tapi percayalah, saya bisa atur hati saya untuk terima Bapak Ibu Saudara apa adanya. Saya nggak bisa atur semua orang untuk suka sama saya, tapi saya bisa atur hati saya untuk tetap suka sama saudara. Amin, saudara. Orang kepahitan, dia berusaha mengatur orang lain. Akhirnya nggak sesuai dengan kehendaknya, dia pahit. Nggak sesuai harapannya, dia kecewa. Dengar suami-suami ya, kau nggak bisa atur istrimu selalu perhatian sama engkau. Tapi percayalah, engkau bisa atur hatimu untuk selalu perhatian dengan istrimu. Kau gak bisa atur semua orang selalu baik sama kamu. Tapi kamu bisa atur hatimu, bisa selalu baik sama orang lain. Amin. Jadi dengan kata lain, kau jadi orang yang bukan menyalahkan situasi keadaan. Kau bukan jadi orang yang mengatur situasi keadaan. Kau jadi orang yang mengatur situasi keadaan hatimu, hidupmu. Amin. Amin. Percayalah sama saya, percaya sama saya. Kemanapun kau pergi, ada aja orang gak suka sama saudara. Percaya sama saya. Kau gak bisa atur semua orang suka sama saudara, tapi kau bisa atur hatimu untuk suka sama orang lain, untuk mengampuni orang lain, untuk mengasihi orang lain. Kepahitan akan menyebabkan imun tubuh kita lemah. Dari situlah bermula segala penyakit. Makanya Mazmur 73:21 bilang apa? Ketika, coba baca sama-sama, hatiku merasa pahit
dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Ini ilmu medis mengakui Bapak Ibu, penyakit itu datangnya 90% dari pikiran, 10% makanan. Saya dikirimin sama istri saya dari artikel, ini Pak baca, 90% penyakit itu datang dari mana? Pikiran. 10% dari mana? Makanan. Buktinya apa? Lihat, orang gila makan apa aja sehat. Bener gak? Saudara lihat orang gila, itu sembarang makan apa aja tapi badannya bagus loh, sehat loh saudara. Nah, penyakit itu 10% dari makanan datangnya, 90% dari pikiran. Ilmu medis mengakui, ketika pikiranmu banyak benci, pahit, kecewa, cemas, takut, bimbang, imun tubuhmu turun. Nah, ketika imun tubuhmu turun, disitulah dengan mudah penyakit menyerang kau. Yang mengerti katakan amin. Jadi kalau imun tubuh kita kuat, virus penyakit tidak mudah menyerang tubuh kita. Makanya kita bilang hati yang gembira adalah obat yang manjur. Nah, saya baca lagi tuh artikel, ketika kita ketawa itu membangkitkan imun-imun tubuh dalam kehidupan kita. Ketika kita ketawa, kita gembira, kita nyanyi, itu imun tubuh kita jadi kuat saudara. Makanya saudara lihat ya, ini mungkin, saya nggak tahu organ dalamnya. Orang yang mabuk-mabuk gitu ya, dia ketawa-ketawa senang tapi kok sehat aja gitu ya. Ketawa-ketawanya itu loh, kumpul sama teman-temannya itu loh saudara. Ya tapi saya nggak tahu di dalamnya bagaimana. Tapi nggak mudah sakit. Pernah lihat gak ketemu orang minum-minum ngumpul setiap hari. Yang buat kuat itu apa? Ketawanya, ngumpul-ngumpulnya. Imun tubuhnya kuat. Bukan berarti saya bilang saudara boleh mabok. Kan untuk kita ketawa nggak perlu mabok dulu, nggak perlu mabok. Sukacitanya itu loh saudara. Senangnya itu loh, ketika kita ketawa, kita senang, kita sukacita, itu imun tubuh kita kuat. Ketika imun tubuh kita kuat, penyakit nggak mudah menyerang kita. Boleh paham maksud saya Bapak Ibu? Jadi ilmu medis bilang itu 90% penyakit itu dari pikiran, 10%-nya dari makanan. Pikiran yang cemas, pahit, kecewa, bimbang, dendam. Percayalah, kalau engkau pahit, kecewa, iri, cemas, bimbang, dengar baik, dengar, kau susah untuk gembira. Kau susah untuk gembira. Orang yang hidupnya dalam kepahitan susah untuk ketawa. Susah ketawa. Hatinya pahit. Makan apa aja pahit, minum apa aja pahit. Minum teh manis aja pahit. Padahal teh manis itu. Nah, saya berdoa kita di tempat ini hidup kita sehat. Amin. Jangan hidup dalam kepahitan. Orang yang kepahitan dengan mudah penyakit menyerang tubuhnya. Orang hidup dalam kepahitan dengan mudah penyakit menyerang hidupnya saudara. Jadilah orang-orang sehat. Kepahitan itu pilihan kita sendiri yang salah, bukan karena perbuatan orang lain. Kita memilih untuk mengizinkan kepahitan itu masuk ke dalam kita. Jadi kepahitan Bapak Ibu percayalah sekali lagi ya, bukan karena perlakuan orang lain, bukan karena situasi, bukan karena kondisi. Jadi stop bilang wajar saya pahit, wajar saya kecewa, saya diperlakukan ini, saya dibuat seperti ini. Siapa bilang? Enggak saudara. Apapun perlakuan orang lain terhadap engkau, kalau engkau nggak izinkan kepahitan itu nggak masuk dalam hidupmu. Waktu saya sudah habis, saya kasih contoh klip. Ini klip bagus sekali. Hah? Tambah, jangan. Pasang klip bagus sekali. Ini tentang pengampunan. Saya langsung evaluasi hidup saya. Ya, suaranya. Mungkin saudara sudah lihat klip ini ya beberapa, tapi buat saya bagus sekali. Judulnya tentang salah apartemen. Ya, suaranya tolong. Volumenya. Hah? Malam itu Amber Guyger baru saja pulang dalam keadaan lelah. Selama 14 jam dia berada di lapangan sebagai polisi Dallas. Saat menyusuri lorong menuju apartemennya dengan nomor 1378, dia kaget karena pintu apartemennya tak terkunci. Ia melihat siluet dari apa yang ia yakini sebagai pencuri di apartemennya. Nalurinya sebagai polisi langsung bereaksi. Dia segera memegang pistol.
Saat itu dia masih mengenakan seragam aparat lengkap dengan semua peralatannya. Di ruang tamu, dia melihat sesosok pria berkulit hitam duduk menonton TV sambil makan es krim. Entah apa yang dipikirkan. Tanpa berpikir panjang, perempuan 31 tahun tersebut langsung menarik pelatuk dan menembaknya. Sekian detik dia puas karena penjahat yang masuk ke rumahnya tersebut tersungkur jatuh. Tapi setelah itu dia tersadar, ternyata dia salah masuk apartemen. Geiger tak mengecek bahwa apartemen yang dimasukinya itu sebenarnya bernomor 1478, beda satu lantai dengan apartemennya. Pria yang ditembak merupakan penghuni apartemen tersebut, namanya Bottom John. Kejadiannya tanggal 6 September 2018. Peristiwa itu menggoncangkan Amerika Serikat karena si penembak adalah orang kulit putih dan korbannya kulit hitam. Insiden ini juga memanaskan lagi polemik soal rasisme. Betapa hancur dan sedihnya keluarga korban, termasuk adik korban, Brian John. Amarah berkobar dalam hatinya. Ia sering berkata kepada teman-temannya bahwa dia akan membalas dendam dan membunuh pembunuh kakaknya tersebut. Berbulan-bulan, Brian John jalani hidup yang penuh kepahitan. Tapi ia sadar bahwa amarahnya tidak boleh terpendam dalam dirinya. Dalam salah satu wawancaranya dengan CNN, ia berkata bahwa kesediaannya untuk memaafkan Geiger akan menolongnya untuk memiliki roh yang memaafkan bagi yang lain. Sampai saat ketika ia harus menyampaikan pernyataan di sidang si pembunuh tersebut setelah pengadilan menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara kepada Geiger pada tanggal 2 Oktober 2019 dengan terbata-bata dan dengan kekuatan yang mulai tersusun, Brian John mengucapkan kata-kata pengampunan. Bukan hanya itu saja, berikutnya ia melakukan tindakan yang mengagetkan seluruh warga Amerika Serikat. Brian John memohon untuk boleh memeluk pembunuh kakaknya kepada sang hakim. Lihat cuplikan sidang tersebut. Tahu kalau kau datang kepada Tuhan dan memintanya, Ia akan mengampunimu. Aku mengasihimu seperti yang lain juga. Dan aku bahkan tak ingin kau masuk penjara. Aku ingin yang terbaik untukmu. Aku tahu itulah yang sebenarnya terjadi yang ingin kita lakukan. Dan yang terbaik adalah memberikan hidupmu kepada Kristus. Gak ada lagi yang dapat aku sampaikan, aku mengasihimu sebagai pribadi. Sebelumnya aku selalu berpikiran buruk tentangmu. Aku gak tahu apa ini memungkinkan. Bolehkah aku memeluknya? Tolong. Please, dia minta memeluk orang yang sudah membunuh kakaknya, saudara. Di sebuah pengadilan. Wow. Ini pengampunan Bapak Ibu. Dia peluk pembunuh yang telah membunuh kakaknya. Kakaknya bukan penjahat. Kakaknya bukan melakukan kriminal. Suasana sidang yang tegang tiba-tiba diselimuti dengan atmosfer cinta kasih, manakala Brian John mengucapkan pengampunan, memberikan pelukan kasih Kristus kepada Geiger, pembunuh kakaknya. Hampir semua orang terisak di sidang tersebut, tidak terkecuali sang hakim. Bahkan setelah itu, Hakim Tammy Kemp menghampiri Geiger dan menyerahkan sebuah Alkitab. Ia membukakan Yohanes 3 ayat 16 lalu berkata kepadanya,
Kamu hanya perlu iman sebesar biji sesawi. Kamu mulai dengan ini. Setelah itu mereka berpelukan. Hari itu, Amerika Serikat dan kita semua mendapatkan pelajaran yang sangat berharga. Seorang pembunuh yang patut dikutuki 7 turunan, namun menerima kasih yang tak terduga ketika pengampunan dilepaskan. Dan ketika kasih diberikan, orang-orang yang terpuruk dalam dosa dan rasa bersalah diangkat kembali dalam pemulihan. Semoga kita menjadi orang-orang yang melepaskan pengampunan supaya atmosfer di sekitar kita adalah atmosfer cinta kasih. Amin. Wow, Bapak Ibu, waktu pertama kali saya melihat klip ini saya nangis, saudara. Bagaimana kalau ini terjadi sama saya? Kakak saya dibunuh bukan karena jahat, saudara. Dan bahkan adiknya ini nggak mau pembunuh ini masuk penjara. Dia peluk di depan banyak orang di pengadilan. Saya mau tanya, kalau ini terjadi sama kita, kira-kira kita bisa lakukan ini gak, saudara? Halo, berat ya Bu Titi ya? Gak gampang loh untuk mengampuni, untuk memeluk orang yang sudah membunuh kakak kita sendiri. Mari hari ini, saudara, saya berdoa, jangan hidup dalam kepahitan lagi. Lepaskan pengampunan. Percayalah, ketika engkau melepaskan pengampunan, kau dimerdekakan. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita datang sama Tuhan. Kuramataka shikarama. Makasih Tuhan. Tuhan mau kita sungguh-sungguh merdeka dari rasa bersalah kita, kegagalan-kegagalan masa lalu kita, dosa-dosa kita, bahkan kepahitannya kita, saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus mau bebaskan kau. Ya Tuhan, aku di dalam hatimu, kasih setiamu yang menghidupkan aku. Kami milik-Mu Tuhan. sebab aku ini milik-Mu. Tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakan dalamku. Mari kita datang sama Tuhan, saudaraku. Dia mau bebaskan kita. Seruan hatiku dan keluhku tak tersembunyi bagimu. Ya, dalam kesesakanku Kau ada bersama kami. Dalam kesesakanku, Ku berdiam dan berharap padamu Tuhan. padamu, Yes. Yesus Kau sumber kekuatanku. Sebab aku ini milik-Mu. Aku di dalam hatimu, kasih setiamu yang menghidupkan aku. Oh
Tuhan. Sebab aku ini milik-Mu, Tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Bapak Ibu Saudaraku, saya rindu kita benar-benar mengalami kemerdekaan sejati itu, saudara. Hari ini saya mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Seberapa banyak engkau rindu, engkau dimerdekakan dari dosa-dosamu, rasa bersalahmu, tertuduhmu, kegagalan-kegagalan masa lalumu. Kau selalu diintimidasi, saudara. Kau merasa tidak layak, kau merasa tidak pantas, kau tidak percaya diri karena kegagalan-kegagalan masa lalumu. Seringkali kau menuduh dirimu. Hari ini Tuhan mau merdekakan kau. Atau mungkin yang kedua, tanpa kau sadari, saudaraku, sampai saat ini kau masih hidup dalam kebencian. Kau belum dimerdekakan dari kepahitanmu, saudara. Saya nggak tahu, mungkin itu dengan orang tuamu, dengan sahabatmu, temanmu, saudaraku. Hari ini lepaskan pengampunan, seperti Tuhan sudah mengampuni engkau. Jangan terikat lagi, jangan dibelenggu lagi dengan rasa benci kepahitanmu, saudara. Tuhan mau hidup kita sehat, Tuhan mau hidup kita maksimal melayani Dia. Jangan hidup dalam kebencian. Jangan ingat-ingat lagi kesalahan orang lain, sama seperti Tuhan gak pernah ingat lagi kesalahanmu. Seringkali kau kehilangan sukacita, kau kehilangan damai sejahtera, karena seringkali kau mengingat kesalahan-kesalahan orang itu, saudaraku. Hari ini Tuhan mau bebaskan engkau. Kalau engkau orangnya, mari taruh tanganmu di dadamu, saudara. Taruh tanganmu di dadamu. Ya Tuhan, kau lihat tangan-tangan kami di dada. Tuhan, bebaskan kami, lepaskan kami, Tuhan, dari rasa bersalah kami, dari dosa-dosa masa lalu kami, belenggu-belenggu rasa tertuduh kami. Bebaskan dalam nama Yesus. Dari kebencian, kepahitan kami, lepaskan dalam nama Yesus. Kami merdeka, kami dibebaskan, kami dilepaskan dalam nama Yesus. Oh Tuhan, hidup kita bukan milik kita lagi, hidup kita sudah milik Tuhan. Tidak bisa semua mau kita lagi, saudaraku. Ramataka shikaramanana. Yes, amin. Ya, kehendak-Mu jadi, kehendak-Mu jadi atas hidupku, Tuhan. Oh Tuhan, sebab aku ini milik-Mu. Amin, amin. Yes. Kasih setiamu yang menyehidupkan aku. Oh Tuhan, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakan di dalamku. Biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku.
biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Penuhi hati kami dengan kasih-Mu Tuhan. Penuhi hati kami dengan damai sejahtera-Mu. Penuhi hati kami dengan sukacita-Mu. Kami gak mau jauh dari Engkau, karena kami sadar kedamaian sejati, sukacita sejati ketika kami dekat dengan Tuhan. Hanya kami temukan di dalam-Mu Bapa. Hamba berdoa hati yang baru Tuhan berikan dalam hidup kami. Tidak ada lagi kebencian, tidak ada lagi kepahitan. Kami mau pancarkan kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau pancarkan kasih Kristus dalam kehidupan kami. Penuhi hati kami dengan pengampunan-Mu Tuhan. Kuramataka shikaramanananana. Di dalam nama Yesus Tuhan yang memampukan kami. Dalam nama Yesus Tuhan yang menguatkan kami. Kami dibebaskan hari ini. Kami dilepaskan hari ini. Kemerdekaan sejati itu kami alami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, sukacita ilahi, damai sejahtera ilahi, kami terima hari ini. Mari Bapak Ibu yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu, bolehkah sebelum duduk, pria dengan laki, wanita dengan perempuan, kasih pelukan kasih Kristus saudaraku. Pelukan kasih Kristus, haleluya. Puji Tuhan. Kasih pelukan kasih Kristus, amin, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati kita saudara. Sekali lagi kita beri tepuk tangan bagi Tuhan. Luar biasa. Hari ini kita menjadi orang-orang yang benar-benar merdeka. Ya Bapak, dan kita menjadi orang-orang yang menang, bahkan lebih daripada pemenang. Amin. Saatnya Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan persembahan kita bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari Bapak Ibu mempersiapkan persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian, dan kita akan berdoa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, Engkau sangat baik dan teramat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Firman-Mu menyatu dalam hidup kami Tuhan. Berkati para rakyat Tuhan sudah menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, saat ini kami akan memberikan persembahan. Apa yang ada pada kami Tuhan kami berikan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Kita mau sama-sama katakan, aku merdeka. Aku merdeka. Haleluya. Amin. Aku berharga dan istimewa. Tuhan Yesus sayang padaku. Amin. Aku berharga dan istimewa. Tuhan Yesus menyelamatkanku. Aku merdeka, aku merdeka. Tuhan Yesus menghapus dosaku. Haleluya. Aku merdeka, aku merdeka. Tuhan Yesus menghapus dosaku. Yes. Amin. Oh, oh, oh. Aku berharga dan istimewa. Tuhan Yesus sayang padaku. Aku berharga, aku berharga dan istimewa. Tuhan Yesus menyelamatkanku. Aku merdeka, aku merdeka. Tuhan Yesus menghapus dosaku. Haleluya. Aku merdeka, aku merdeka. Tuhan Yesus menghapus dosaku. Aku merdeka, aku merdeka. Amin. Yes.
dosaku. Tuhan Yesus menghapus dosaku. Tuhan Yesus menghapus dosaku. Haleluya, amin. Kami persilakan Pak Sabil. Shalom, selamat siang Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Tiba saatnya kita akan membacakan 12 pengakuan iman percaya GUPDI. Untuk itu saya jemput jemaat untuk bangkit berdiri. Hitungan 1-3 kita bersama-sama untuk membaca 12 pengakuan iman percaya GUPDI. 1, 2, 3. 1. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. 2. Aku percaya kepada Allah yang dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus. 3. Aku percaya bahwa Allah Bapa, pencipta langit dan bumi beserta isinya. 4. Aku percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah anak Allah yang telah menjadi manusia, mati di kayu salib, bangkit dari kematian untuk menyelamatkan orang berdosa. 5. Aku percaya Roh Kudus yang memimpin orang percaya kepada kebenaran. 6. Aku percaya bahwa semua manusia telah jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah dan hanya dapat diselamatkan melalui percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. 7. Aku percaya bahwa kelahiran baru dikerjakan oleh kuasa firman dan Roh Kudus. 8. Aku percaya bahwa setiap orang yang percaya dan bertobat harus dibaptis. Demikian pula perjamuan kudus dilakukan untuk memperingati pengorbanan Tuhan Yesus Kristus untuk Tuhan dengan Tuhan serta anggota tubuh Kristus. 9. Aku percaya baptisan Roh Kudus disertai tanda-tanda karunia-karunia roh dan bagi pembangunan tubuh Kristus. 10. Aku percaya kesembuhan ilahi berdasarkan Tuhan Yesus Kristus. 11. Aku percaya akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali, kebangkitan orang mati dan pengangkatan orang-orang percaya untuk bertemu Tuhan di angkasa sebelum kerajaan 1000 tahun dimulai. 12. Aku percaya adanya surga sebagai tempat kehidupan kekal bagi orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan neraka sebagai tempat hukuman percaya. Terima kasih, silahkan duduk kembali. Kemudian adakah di antara kita jemaat yang baru pertama kali hadir di tempat ini? Untuk itu saya undang untuk bangkit berdiri. Ada Saudari Sipora dan Saudara Yosafat. Untuk itu kami undang untuk bangkit berdiri. Untuk pengurus majelis untuk disambut. Kiri kananmu, apakah ada sahabat baru? Kami di sini untuk menyambutmu. Ucapkan selamat datang di Kingdom Community. Terima kasih untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian. Saya kembalikan ke Ibu Maya. Kita akan mendengarkan pengumuman melalui multimedia.
Shalom jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Kami kembali akan menyampaikan beberapa informasi kegiatan gereja selama sepekan. Kami mengajak seluruh kaum pria untuk hadir dalam ibadah Kompas pada hari Selasa pukul 7 malam di gereja. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Doa tim pelayan ibadah raya diadakan hari Rabu pukul 7 malam di gereja. Bagi jemaat yang tidak memiliki kesibukan lain, kami mengajak untuk hadir dalam doa puasa yang diadakan setiap hari Kamis pukul 3 sore bertempat di gereja. Bagi jemaat yang mengikuti puasa tetapi tidak sempat untuk hadir, silakan berdoa secara pribadi di rumah. Latihan musik untuk ibadah raya oleh tim PAW juga diadakan setiap hari Kamis pukul 7 malam bertempat di gereja. Bagi jemaat yang belum bergabung dalam Perak dan rindu untuk bergabung, silakan menghubungi fasilitator di masing-masing wilayah. Perak diadakan setiap hari Jumat. Kami juga mengajak seluruh profesional muda untuk hadir dalam ibadah Pro-M yang diadakan setiap hari Jumat jam 7 malam bertempat di gereja. Halo generasi muda, bagi teman-teman yang rindu memuji dan menyembah Tuhan, serta rindu memiliki komunitas yang diberkati, kami mengajak untuk hadir dalam ibadah Youth GAP yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 7 malam bertempat di gereja. Kami menantikan kehadiran seluruh jemaat untuk kembali beribadah minggu depan di gereja pukul 10 pagi. Dan ibadah sekolah minggu Teens and Kids juga diadakan pukul 10 pagi di lantai 3. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan dan perpuluhan via transfer, silakan ditransfer ke rekening BCA atas nama GUPDI Makassar. Untuk bukti dapat dilaporkan ke Bapak Teddy. Gereja juga menyediakan kotak persembahan untuk misi pembangunan dan diakonia. Bagi jemaat yang ingin menabur, kotak tersedia di belakang. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung jika ada dari antara Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir ibadah di GUP. Dan kami rindu melihat kehadirannya kembali minggu depan. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya baik, mari Bapak Ibu Saudara kita boleh berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita akan sama-sama berdoa bersepakat bagi bangsa kita yang luar biasa menginjak usia ke-79 tahun kemerdekaan ini. Karena di bawah bendera merah putih kita bersatu sebagai satu keluarga besar. Tuhan memberkati Indonesia tercinta. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Sungguh indah tanah air beta, tiada tandingannya di dunia. Karya indah Tuhan Maha Kuasa. Indah Tuhan Maha Kuasa bagi bangsa yang memujanya. Amin. Indonesia Ibu Pertiwi, Indonesia Ibu Pertiwi, kau kupuja, kau kukasihi, kau kupuja, kau kukasihi. Tenagaku
kami. Kami bersyukur untuk ke-79 tahun kemerdekaan kami. Kami percaya bangsa ini ada karena Tuhan. Bangsa ini akan menjadi Indonesia Jaya. Tuhan, kami percaya Tuhan, bangsa kami akan menjadi contoh bagi bangsa-bangsa yang lain. Bagaimana kerukunan beragama, bagaimana Tuhan kami saling menghargai dan saling menghormati antar sesama. Terima kasih untuk bangsa ini. Kami menaikkan syukur kami bagi bangsa kami. Tuhan, kami bangga kami ada di Indonesia. Kami bersyukur Tuhan tempatkan kami di Indonesia. Tugas kami Tuhan sebagai gereja-Mu untuk terus berdoa, mendukung bangsa ini Tuhan. Terima kasih untuk pemimpin-pemimpin yang Tuhan sudah tempatkan di negeri kami. Pemimpin yang lama, Tuhan menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan dan tugas tanggung jawabnya dengan baik. Tuhan memberkati Pak Jokowi, Wakil Presiden dengan berkat yang luar biasa. Pada Presiden yang baru, kami punya harapan yang baru. Dan kami akan terus berpengharapan di dalam Tuhan. Bagi Pak Prabowo dan Gibran, kami percaya Indonesia akan semakin maju Tuhan. Kami percaya berkat-berkat Tuhan semakin tercurah atas bangsa kami. Akan ada keadilan yang merata di seluruh negeri ini Tuhan. Pemimpin-pemimpin yang adil, pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Mereka memiliki hati-Mu ya Abah, sehingga Tuhan mereka boleh melakukan pekerjaan, tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Karena mereka mengasihi Tuhan, terlebih-lebih mengasihi bangsa ini Tuhan. Pemerintahan dari pusat, presiden, wakil presiden, sampai kepada semua gubernur, kepala daerah dimanapun berada. Bahkan yang terkecil RW, RT setempat Tuhan. Kami percaya semua dilindungi oleh kasih dan kebaikan Tuhan. Kami tidak perlu ragu akan apapun. Walaupun banyak berita-berita Tuhan. Tapi kami boleh melihat kebaikan dan kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Terbukti kami boleh lepas dari virus, dari pandemi Tuhan. Dan kami percaya ke depannya kami akan lebih luar biasa. Indonesia sehat, Indonesia merdeka atas segala sesuatu Tuhan. Indonesia merdeka atas kemiskinan, Indonesia merdeka dan luar biasa. Aparat-aparat TNI, Polri Tuhan bersatu menjadi aparat yang tulus, aparat yang bersih, tidak ada korupsi, tidak ada kolusi, nepotisme di negara ini Tuhan. Itu pengharapan kami dan kami percaya di tangan Tuhan semuanya akan menjadi baik. Kami berdoa untuk rencana pilkada yang akan datang. Tuhan, tidak ada huru-hara, tidak akan ada keributan. Engkau mengirim para bala tentara surga-Mu untuk berjaga-jaga di seluruh negeri ini Tuhan. Sehingga pemilihan itu boleh terjadi dengan baik. Dan Tuhan sudah menetapkan orang-orang yang luar biasa yang akan menjadi pemimpin-pemimpin di setiap daerah. Terima kasih untuk kota kami juga Tuhan. Tempat di mana kami boleh beribadah, kami boleh mencari pekerjaan, mencari kehidupan kami, berusaha Tuhan, belajar. Dan kami boleh Tuhan melakukan apa saja dengan baik di sini. Kami percaya pemimpin kota ini adalah pemimpin yang Tuhan tunjuk dengan hati yang bersih. Roh takut akan Tuhan turun sampai ke seluruh jajaran aparatur Tuhan. Semuanya menjadi orang-orang yang bersih Tuhan, yang berlaku dengan adil. Terima kasih Tuhan, tidak ada lagi kejahatan-kejahatan di jalan-jalan Tuhan. Kami percaya kota Makassar menjadi kota yang luar biasa, kota yang menjadi Tuhan contoh bagi kota-kota lain di negeri ini. Dan dari kota ini Tuhan, bahkan dari lorong kecil unyil ini Tuhan, kemuliaan Tuhan dinyatakan sehingga kota ini Tuhan boleh menjadi kota yang luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang Kau sudah wahyukan kepada hamba-Mu Pak Raya Tuhan. Sehingga kami boleh mendapat satu rema yang baru yang luar biasa hari ini. Kami menjadi orang-orang yang benar-benar merdeka Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang melupakan masa lalu dan memandang ke depan, menapaki masa depan kami dengan langkah-langkah yang pasti dengan Tuhan. Pakai hamba-Mu lebih lagi Tuhan, pelayanan yang baru, Kau berkati keluarganya, berkati istri dan anak-anaknya Tuhan. Kehidupan nikahnya Kau berkati dengan luar biasa. Dimanapun hamba-Mu duduk berdiri berjalan, nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa untuk Pastor Lius yang hari ini juga genap Tuhan tambahkan setahun. Tuhan kebajikan dan kemurahan Allah akan terus mengikuti kehidupan Pastor Lius. Tuhan berikan kesehatan yang luar biasa dengan keluarganya, istri dan anaknya. Tuhan memberkati semua kerinduan harapan mereka.
Tuhan sudah dengar dan Tuhan akan menjawab tepat pada waktunya. Kami berdoa juga Tuhan khusus untuk Isman yang sedang melangkah Tuhan ke kampungnya untuk melihat orang tuanya. Kami tahu Tuhan memberikan yang terbaik bagi keluarga Isman. Dan dengan demikian Isman boleh melihat kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan untuk para majelis. Para Tuhan kami serahkan majelis semuanya ke dalam tangan Tuhan. Para full timer Tuhan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati kehidupan mereka masing-masing dengan sungguh luar biasa. Jemaat-Mu Tuhan yang berulang tahun hari ini, yang berulang tahun perkawinan atau mempunyai pengucapan syukur yang luar biasa, keberhasilan dalam kehidupan mereka. Tuhan memberkati dengan hal-hal yang luar biasa bertambah-tambah lagi dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan untuk ibadah kami pada pagi sampai menjelang siang hari ini. Kami percaya kami bukan menjadi orang yang sama lagi pada waktu kami meninggalkan pintu gereja ini. Tapi kami menjadi orang-orang yang berubah, orang-orang yang luar biasa, menjadi pemenang-pemenang dan bahkan lebih daripada pemenang. Kami mengucap syukur Tuhan, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari angkat kedua belah tangan kita. Terimalah firman Tuhan yang kau dengar hari ini, renungkanlah dan lakukanlah dengan setia. Janji Tuhan digenapi atas hidupmu. Tuhan mengangkat kau naik bukan turun. Tuhan tetapkan kau jadi kepala bukan ekor. Apapun yang kau perbuat Tuhan buat berhasil. Keluar masukmu diberkati Tuhan. Hidupmu memberi arti buat banyak orang. Nama Tuhan dimuliakan melalui hidupmu. Haleluya. Amin. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, oh, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin hari semakin bertambah.